Insiden ledakan yang terjadi di SMA N72 Kelapa Gading, Jakarta Utara Jumat pekan lalu kini memasuki babak baru. Polisi telah menetapkan satu siswa sekolah tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Penetapan ini berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi dan temuan bukti yang dimiliki kepolisian. Dan hingga kini anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan kita akan melihat bagaimana yang dilansir dari cnnindonesia.com ada sejumlah fakta terkait insiden ini. Salah satunya mungkin saya akan coba fakta ini terkait dengan salah satunya jarang bergaul atau tertutup. Meskipun orang itu tidak berarti bahwa saya tidak bergaul, tertutup itu bisa terindikasi melakukan aksi ekstrim, aksi yang sifatnya lebih mengakibatkan adanya peristiwa teror ataupun mengakibatkan ada orang lain merasa terganggu secara psikologis, itu juga tidak menjamin. Karena secara psikologis pun juga karakter orang berbeda-beda. Ada extrovert, ada introvert, bahkan sekarang ada ambivert. Sehingga bergaul dan tertutup itu tidak menjadi jaminan. Tetapi ini adalah pernyataan daripada pihak kepolisian yang dikutip dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suherti, yang mengatakan bahwasanya memang terduga pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum ini mempunyai karakter jarang bergaul dan tertutup. Kemudian kalau kita melihat motif aksi peledakan, seperti tadi Roni katakan aksi ini memang masih debatable. Apakah memang aksi motif ini terkait dengan bagaimana anak berkonflik dengan hukum itu merasa tidak nyaman dengan kehidupan kesehariannya dia, ada faktor bullying, kemudian ada paparan informasi dari sosial media, ataupun juga bagaimana dia mendapatkan informasi-informasi merakit bom dan semuanya itu masih butuh penyidikan lebih lanjut karena memang ini butuh elaborasi yang lebih jauh, apakah memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan anak ini melakukan tindakan meneror dan mengakibatkan adanya ledakan dan mengakibatkan teman-teman mereka mengalami luka. Nah, kalau kita lihat runtutan kronologis kejadian, salah satunya adalah terlihat dari CCTV bahwasanya si anak ini sebelumnya sudah melakukan seperti dengan sengaja dia membawa tas, ada tas ransel berwarna merah, kemudian juga ada tas jinjing. Dan di adegan dari CCTV yang terekam sesaat sebelum ledakan, terlihat bahwasanya anak berkonflik dengan hukum ini mengganti seragamnya sesaat sebelum melakukan sholat Jumat dan terlihat membawa senjata. Nah, meskipun ini terekam dengan kamera CCTV dan terlihat begitu lugas, tetapi memang perlu lagi melakukan penyidikan lebih mendalam mengapa ia melepaskan seragam tersebut. Apakah ini sebuah simbol bahwasanya ia ingin menanggalkan semua tanggung jawab, beban, dan juga atribusi sebagai seorang pelajar, atau dia berusaha untuk menghilangkan jejak? Apakah dia memang ingin terlihat tidak terlibat dalam suatu institusi sekolah ini? Itu masih sebuah hal yang perlu kita dapatkan informasi lebih mendetail dan lebih dalam proses penyidikan, karena anak berkonflik dengan hukum juga saat ini masih menjalani proses pengobatan di rumah sakit. Kemudian informasi terkait dengan ada 2 bom, karena ketika saya breaking news pekan lalu, informasi simpang siur ada dari bom itu ada di beberapa tempat, bahkan ada di pintu ataupun di halaman, kemudian ledakan karena speaker. Tetapi hasil penyidikan pihak kepolisian memang ada 2 bom, di mana 1 bom itu meledak, 2 bom ini meledak di dalam masjid dan itu dilakukan dengan menggunakan remote. Ini terbukti dari ditemukan adanya remote di bak sampah dan juga di dalam masjid, dan terlihat memang kalau Anda melihat dari video yang beredar, kerusakan cukup signifikan terlihat di dalam musola atau masjid, mulai dari karpet yang terbakar, kemudian juga ada bekas abu dan warna gelap di pilar pada saat terjadi insiden. Berarti kita melihat memang ada ledakan yang terjadi di dalam masjid tersebut. Kemudian kita akan selanjutnya melihat lagi terkait dengan tidak terkait terorisme, tapi ini menarik ya, saya sedikit akan membacakan kutipan tadi saya membaca terkait dengan sebenarnya seperti apa sih kasus-kasus yang terlibat terorisme ataupun tidak. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, kasus keterlibatan remaja dalam aksi teror di 5 tahun terakhir ini meningkat. Laporan tahun 2024 ada 12 kasus remaja yang memang mereka 12 kasus remaja berdasarkan dari BNPT ini terlibat kasus kekerasan yang diduga mereka adalah melalui paparan media sosial dan forum terbuka. Kemudian kalau kita melihat apakah memang ini ada inspirasi daripada peristiwa ataupun kegiatan radikal di luar, kita juga masih melihat, tetapi dari beberapa penyidikan yang dilakukan ada data ataupun ada akses yang biasa dilakukan oleh
anak bermasalah dengan hukum ini yang selalu dilakukan. Dan ini kita masih memperdebatkan apakah memang konten-konten ini menginspirasi anak tersebut untuk melakukan tindakan radikal seperti ini. Kalau tadi Roni Satria mengatakan di tahun 2014, 2015 sempat terjadi di Pakistan, Myanmar, boleh jadi ini menginspirasi ya. Tapi kalau saya lihat ini UNESCO sendiri 2023 ini menyoroti bahwasanya informasi di internet ini menjadi salah satu faktor utama anak muda terpapar ideologi ekstrim. Dan oleh karena itu penguatan literasi digital dan pengawasan konten daring menjadi langkah krusial. Nah kemudian yang kita lihat berikutnya adalah terinspirasi aksi di luar negeri. Ini kalau sebenarnya dari Komdigi, kalau kita lihat mereka sudah ada peraturan nomor 17 tahun 2025, ini tentang tata kelola sistem elektronik dan perlindungan anak. Di mana ini adalah membicarakan atau memberikan klasifikasi platform digital yang bisa beresiko terhadap anak-anak. Mungkin saya bisa sedikit menginformasikan kalau dari peraturan nomor 17 tahun 2025 ini klasifikasinya misalkan anak 13 hingga 15 tahun dia ini hanya bisa mengakses situs aman, situs edukasi misalkan ya, dan hiburan. Kemudian kalau kita lihat juga usia misalkan dari 16 hingga 17 tahun, ini mereka bisa mengakses plafon dengan risiko rendah dan sedang. Sedang dan rendah ya. Kemudian dari Komdigi juga menetapkan klasifikasi 18 tahun ke atas, mereka mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi secara independen. Sementara kalau kita lihat 16 hingga 17 tahun, tetap harus mendapatkan pendampingan orang tua. Jadi di sini kita bisa melihat betapa sebenarnya mereka ini adalah anak-anak yang memang rentan terhadap bagaimana paparan sosial media dan konten-konten tadi. Tetapi di satu sisi juga kita harus lihat bahwasanya peran negara, peran orang tua cukup penting untuk memberikan pengawasan. Meskipun kita sudah ada koridor, undang-undang, peraturan, dan juga bagaimana teknologi daripada sosial media maupun accessibility internet itu bisa diblokir oleh orang tua maupun oleh negara sehingga aksi seperti ini tidak berulang. Tapi di sisi lain kita masih menunggu proses penyidikan dari pihak kepolisian mengenai motif inti daripada peristiwa peledakan di SMAN 72 Jakarta.